Pada video kali ini saya akan mewawancarai langsung Bapak Camat Bowai dalam rangka upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Nagekeo, khususnya di Kecamatan Bowai. Namun sebelumnya teman-teman, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe biar channel saya terus berkembang. Selamat menyaksikan. Ini saya bersama dengan Bapak Camat Bowai. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Masih semangat ya Ibu? Masih. Bagaimana Bapak? Mohon maaf saya bisa wawancara sebentar. Silakan. Bapak, sedianya penanganan COVID-19 ini di mana-mana saja Bapak di Kecamatan Bowai? Kalau untuk kita di Kecamatan Bowai ini di semua unsur pemerintahan, dari kecamatan sampai di 27 desa kelurahan itu ada posko. Kita ditambah 2 posko perbatasan, kebetulan berbatasan dengan kabupaten tetangga, Kabupaten Ngada, pintu masuk ke Nagekeo, maka ditambah dengan 2 posko perbatasan. Sedangkan untuk di desa kelurahan juga ada posko, di masing-masing desa dan kelurahan itu tempatnya juga beragam, ada yang di kantor desa atau kantor lurah, ada juga yang pas di jalan-jalan masuk. Nah, ini memang untuk garda terdepan ini yang harusnya itu bukan teman-teman di kesehatan, tapi ya kepala wilayah bersama perangkatnya sampai di RT untuk kita bisa membantu teman-teman kesehatan supaya khususnya P2T2 pelaku perjalanan dari tempat terjangkit itu bisa dipantau, apalagi teman-teman saudara-saudara kita yang dari daerah transmisi yang sudah terjangkit itu. Tentunya semua sumber daya yang ada kita kerahkan untuk kita pantau saudara-saudara kita, sehingga saudara-saudara kita yang baru pulang itu bisa dipantau perkembangannya bersama petugas kesehatan yang ada di masing-masing desa kelurahan. Ya, itu kita bisa tahu, karena untuk penderita ini gejalanya masing-masing, ada yang ada gejala, ada yang tanpa gejala. Yang agak kita khawatirkan ini yang tanpa gejala, karena rata-rata yang datang dari rantauan ini ya dengan usia-usianya yang sistem imunnya masih bagus. Ini yang memang perlu kita waspadai, sehingga pengawasan secara intens terhadap saudara sesama saudara kita yang baru pulang dari rantau itu memang itu menjadi sasaran utama kita, bekerja sama dengan RT, dusun, lingkungan, kepala kelurahan, dan semua ini yang masuk di kita ini kita catat. Setelah itu selama 14 hari itu akan dipantau oleh petugas kesehatan yang ada di desa kelurahan. Kita mungkin 3-4 hari sekali kami dari Forkom Pincam Bowai, Polsek, dan Ramil, Camat, dan Ibu Kepala Puskesmas, kita turun langsung kunjungan rumah ke P2T2 yang ada, sekaligus kita berikan edukasi kepada yang di rumah, kepada lingkungan sekitar, bahwa saudara-saudara kita ini bukan hanya karena untuk mengantisipasi itu, kita coba lakukan isolasi mandiri, memantau perkembangannya, sehingga ya jangan sampai, karena kita tidak tahu, ini bukan bisa kita lihat dengan mata telanjang. Virus ini kan kita tidak tahu siapa saja yang mungkin sudah terinfeksi itu, sehingga memang tetap himbauan kaitan dengan pencegahan dan untuk putus mata rantai penyebaran virus ini terus kita lakukan dalam setiap kesempatan kita. Baik Bapak, terima kasih. Bapak, sejauh ini bagaimana terkait dengan pasien yang terinfeksi COVID? Apakah di Kecamatan Bowai sudah ada atau masih negatif? Ya, kita untuk Kabupaten Nagekeo ini kan belum ada rumah sakit rujukan untuk itu, sehingga untuk tingkatan ini masih hanya di ODP saja. Ketika pasien itu sudah PDP itu pasti akan dirujuk ke Momere, sehingga sampai dengan saat ini untuk di Kecamatan Bowai ini hanya masih status ODP, orang dalam pemantauan. Itu pun yang mungkin ada gejala-gejala yang mungkin dengan batuk, tapi belum tentu, karena masih ada batuk, pilek gitu, mungkin karena dia demam dan lain sebagainya. Kita satu OTG kemarin yang penumpang KM Lambelu itu kita isolasi secara terpusat di Puskesmas Bowai. Puji Tuhan sampai dengan saat ini kesehatannya baik. Hari ini rapid test terakhir rapid test pertama itu dia
non reaktif ya. Non reaktif. Ya kita doakan saja mudah-mudahan sebentar hasilnya baik sehingga sebentar juga kami akan pulangkan dia ke tempatnya di Desa Raja. Itu salah satu saja. Baik, terima kasih Pak. Baik teman-teman, itulah wawancara eksklusif saya dengan Bapak Camat Pak Wai. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak. Bagaimana Ibu, sudah capek? Ya, tidak capek kalau untuk kesehatan. Tapi tetap semangat ya Ibu. Selalu semangat Pak. Ibu, kenapa Ibu tidak pernah capek selama penanganan COVID-19 ini? Khususnya di posko perbatasan. Panggilan. Yang pertama karena tugas panggilan kami. Tugas panggilan yang melekat sebagai perawat. Kapan saja naluri perawatnya itu muncul. Jadi walaupun dalam keadaan cukup lelah, kami tidak menunjukkan itu rasa kelelahan. Tujuan yang intinya adalah kita sama-sama mencegah penyebaran COVID-19 ya Bu. Bapak Camat, kira-kira himbauan untuk masyarakat seperti apa untuk pencegahan penyebaran COVID-19 ini? Kita tidak perlu takut dengan virus ini, tapi kita harus terus waspada, ikuti anjuran pemerintah, protokol yang sudah disampaikan, jaga jarak, wajib cuci tangan, wajib menggunakan masker. Saya yakin pasti virus itu tidak akan sampai di Kabupaten Nagekeo dan terutama di kecamatan kita tercinta bawah ini. Terima kasih. Terima kasih Bang.